Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BW Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat yang sedang hit dibicarakan di sosial media. Kenapa saya membahas ini? Karena kepesertaan tapera ini termasuk kita para pekerja swasta dan hukumnya wajib. Jadi di sini saya sudah mendapatkan salinan PP itu, sudah saya baca-baca dari tadi. Nah, saya akan memberikan rangkumannya untuk kamu. Semuanya meliputi kepesertaan, besaran iuran, manfaat, dan lain-lainnya. Tapi buat kamu yang baru datang ke channel ini dan belum subscribe, sekarang juga pencet tombol subscribe-nya. Di channel ini saya banyak membahas tentang dunia mekanik, dunia kelapa sawit, juga dunia ketenagakerjaan seperti video kali ini. Oke, seperti apa isi dari PP itu? Simak terus. Penting bahwa pelaksanaan tapera ini, pelaksanaan PP ini ternyata bukan untuk tahun ini. Jadi dilakukan secara bertahap. Dan tahap awal, tahap pertama di tahun 2021 awal. Jadi kemungkinan besar untuk tahun ini belum ada program tapera untuk karyawan atau penerima upah. Nah, nanti tahap pertama ini di tahun 2021 kewajiban simpanan tapera ini berlaku untuk pegawai negeri, polisi, dan tentara. Untuk tahap kedua itu adalah pegawai BUMN, dan terakhir tahap ketiga itu adalah pekerja atau pegawai swasta. Nah, ringkasannya yang pertama ya, kepesertaan. Jadi peserta dari tapera ini adalah semua orang yang memiliki penghasilan menerima upah wajib menjadi peserta tapera. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa peserta tapera adalah pekerja dan pekerja mandiri dengan gaji di bawah upah minimum, minimal sama dengan upah minimum, dan usia minimum 20 tahun. Jadi untuk yang di bawah 20 tahun nggak wajib. Mereka adalah calon pegawai negeri sipil, pegawai aparatur sipil negara, prajurit TNI, Polri, pejabat negara, pekerja atau buruh BUMN, BUMD, pekerja atau buruh badan usaha milik desa, pekerja atau buruh badan usaha milik swasta, dan pekerja mandiri. Nah, di sini disebutkan bahwa pekerja mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dan tidak tergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian simpanan tapera dibayarkan oleh pekerja dan pemberi kerja atau perusahaan. Jadi ditanggung bersama oleh perusahaan dan karyawan. Nah, untuk besarannya, besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri. Lumayan juga nih 3%. Peserta tapera dengan status pekerja, simpanan ditanggung bersama oleh pemberi kerja. Kok simpanan ya disebutnya ya? Seharusnya kan iuran gitu ya. Ya sudahlah. Jadi iurannya sebesar 0,5% dari perusahaan dan pekerja sebesar 2,5%. Sementara peserta mandiri membayar sendiri kewajibannya 3%. Garuk-garuk dah. Jadi kalau misalkan gaji kita, UMR kita di Sumatera Barat ini 2.500.000. Ini slip gaji saya, sudah ada potongan di situ ya. Nah, ini ada potongan BPJS, mana sih?
Nampak nggak? Nggak nampak ya? Saya bacain aja deh. Untuk potongan BPJS Kesehatan 1%, 25.573. BPJS Tenaga Kerja 3%, 76.720. Potongan. Nah, ini potongan koperasi, pinjaman ya, pinjaman pribadi. Jadi total potongan saya sudah 100.000 sama potongan, belum lagi SPSI, belum lagi PPh. Ya iyalah, pokoknya gitulah. Jadi 1% dari gaji saya adalah 25.000. Jadi kalau 2,5% berarti 50 tambah 12 62. Jadi ada tambahan potongan lagi untuk gaji saya tahun 2021 itu 62 kira-kira itu. Kalau untuk tahun 2021 mungkin UMR-nya sudah naik, jadi potongannya lebih besar lagi. Kewajiban pembayaran wajib dilakukan pada tanggal 10 setiap bulannya dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening Dana Tapera. Dan untuk kepesertaan ini, untuk yang karyawan maka akan didaftarkan oleh perusahaannya. Untuk peserta mandiri, pendaftarannya datang sendiri ke kantor Tapera. Jika peserta tidak membayar simpanan, status kepesertaan Tapera dinyatakan nonaktif. Status kepesertaan dapat diaktifkan kembali setelah peserta melanjutkan pembayaran simpanan. Jadi misalkan mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, nanti kan nggak ikut tuh, nggak ada potongan. Nah, itu nonaktif. Nanti kalau misalkan dapat pekerjaan lagi, bayar lagi, baru ikut lagi, bisa lagi aktif kembali. Kepesertaan Tapera berakhir karena telah pensiun bagi pekerja telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri. Peserta meninggal dunia. Peserta tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Jadi misalkan setelah mengundurkan diri dari pekerjaan, tidak memenuhi syarat selama 5 tahun berturut-turut, maka kepesertaan akan berakhir. Peserta yang berakhir kepesertaannya itu berhak memperoleh pengembangan simpanan dan hasil pemupukannya. Nah, jadi nggak beda dong sama jam sostek ya. BPJS Ketenagakerjaan kan gitu juga sih. Iya dong, sama dong. Kalau cuman dikasih saldonya berarti nggak beda dong sama BPJS Tenaga Kerja. Nah, kemudian kita lihat ke bawah ini, sanksi administratif kepada pemberi pekerja. Jadi ada denda, nggak penting lah ya, nggak penting. Ada penjelasan ya, di paling bawah ini ada penjelasan peraturan pemerintah. Ini dana Tapera tersebut antara lain memberikan memenuhi kepada setiap orang atas hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, sebagaimana dimaksud pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memberikan pemenuhan kebutuhan ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sampai saat ini masih mengalami kesenjangan yang cukup tinggi, baik dilihat dari sisi kesenjangan rumah terbangun dan rumah dibutuhkan maupun angka kebutuhan tiap tahunnya. Jadi niatnya ini untuk cukup baik ya. Niatnya tuh pemerintah ingin membantu para pekerja untuk menabung dan mendapatkan rumah. Tapi
menurut saya ini sistemnya masih belum jelas. Jadi nanti setelah kepesertaan berakhir, misalkan sudah pensiun, apakah kita akan dapat jaminan untuk mendapatkan rumah? Di sini belum ada jaminannya. Oke lah. Tapi entahlah, kalau saya yang salah mohon dikoreksi. Nanti link download untuk PP-nya ini bisa Anda download sendiri, Anda baca sendiri, pelajari sendiri ya. Saya cuman merangkum, membacakan sedikit. Karena saya juga bukan orang hukum. Saya anak SMA yang menjadi mekanik. Anak SMA yang menjadi welder. Oh my god. Oke lah ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang, yang salah, saya mohon maaf. Dan kalau mau ada koreksi, saran, kritik, komen di bawah ya. Lalu kalau ada komentar-komentar, bagaimana menurut kamu tentang PP ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya tunggu. Bye-bye.